Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Bombana Streaming atau pendengar radio Bombana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya pada hari ini saya dapat menjumpai saudara-saudariku semua dalam program Syiar Islami Bombana Streaming yang seperti biasa kita lakukan, kita adakan di malam Jumat. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, orang-orang yang mengikuti beliau, sahabat beliau, dan semua umat beliau yang mengikuti beliau dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, dan sampai kita semua. Semoga kita semua termaksud orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan beliau dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana persiapan Ramadan, dan juga sekaligus saya sedikit ingin membahas tentang kebiasaan yang ada di masyarakat kita yang biasa dilakukan terutama di negeri kita ini ketika mau masuk bulan Ramadan. Karena mohon maaf sekali, banyak di antara teman-teman, banyak di antara kaum muslimin mempersalahkan setiap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu. Bahkan tidak segan-segan untuk mengkafirkan, bahkan memusyrikan. Nah ini bahkan membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya. Nah ini semua perlu untuk diluruskan agar pertama kaum muslimin bisa menjalankan ritual-ritual ibadah dengan tenang, tanpa ada gangguan apa-apa, tanpa mendengar komentar-komentar apa-apa. Dan juga kaum muslimin yang lain bisa terjaga gitu, menjaga ucapan mereka sehingga tidak mudah untuk menjudge orang, membid'ahkan orang dan sebagainya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, kita seharusnya saling menyayangi, saling mengasihi, apalagi kita sama muslim, sesama orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya kita tidak saling menjudge satu sama lain, apalagi sampai menyesatkan satu sama lain. Pendengar Bombana Streaming yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bulan Ramadan ini tinggal menghitung hari. Dan insya Allah kalau memang tidak ada perbedaan, kita akan berpuasa semuanya bersama-sama tanpa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, seperti yang terjadi kemarin-kemarin atau tahun-tahun lalu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan-persiapan untuk bulan Ramadan atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya yang pertama saya ingin sampaikan di sini adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia yang sangat besar, yaitu di mana kita terlahir di negeri ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena negeri ini adalah negeri yang sangat luar biasa. Dan negeri ini juga
adalah negeri yang dicintai para ulama. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai negeri ini. Gitu. Kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama memuji ulama-ulama dari luar, seperti Al-Habib Umar bin Hafiz, bagaimana beliau memuji negeri ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan Indonesia ini pintu tarim. Artinya bukan artinya orang tarim menguasai. Maksudnya itu tempatnya para ulama. Ya. Dan di sini memang sering diziarahi orang-orang tarim, orang Hadramaut, karena mereka cinta dengan negeri ini, dan itu harus kita syukuri. Ya. Negeri kita dicintai oleh para ulama, gitu. Negeri kita ini yang luar biasa dicintai oleh para ulama. Kenapa para ulama mencintai negeri ini? Karena dia melihat bagaimana di negeri ini kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Ya kan? Kita tidak hanya melaksanakan ibadah sekedar begitu-begitu saja. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah begini-begini saja, tapi kita juga melakukan yang lebih. Nah, inilah yang membuat para ulama-ulama mencintai negeri ini, mencintai warga Indonesia. Nah, itu yang harus kita syukuri. Dan negeri ini tempatnya para aulia, tempatnya para kekasih Allah, di mana banyak kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh di negeri ini. Maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Yang pertama, kita tidak memecah belah gitu. Berusaha untuk tidak memecah belah dengan argumen kita, dengan pendapat-pendapat kita, dan berusaha untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Itu yang harus kita lakukan. Pendengar Bombana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat berbagai macam kebiasaan yang dilakukan di negeri ini ketika mau memasuki bulan suci Ramadan. Dan hal itu bisa kita saksikan, terutama juga bagi orang-orang awas, orang-orang yang bisa melihat, ya. Tunanetra juga bisa mendengarkan, bahkan mereka juga mungkin sering ikut dalam ritual tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua ritual yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin, termasuk mungkin kita sendiri di negeri ini, ketika mau masuk bulan suci Ramadan itu, semuanya itu bisa disesatkan gitu? Atau bagaimana sebenarnya? Maka coba kita melihat dari sisi bagaimana para ulama membuat hal tersebut. Yang perlu kita pahami adalah para ulama kita, para ulama-ulama terdahulu, mereka tidak membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Itu yang harus kita baik sangkahi. Kita harus berbaik sangka kepada para ulama. Karena para ulama itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulama itu pewaris para nabi. Itu artinya para ulama telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luas, sehingga ketika mereka mengerjakan satu ibadah dan menganjurkan kepada umat untuk mengerjakan ibadah ini, maka insya Allah itu bisa diikuti. Selagi ulama tersebut tidak keluar dari koridor Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka bisa diikuti. Gitu. Dan ulama itu adalah ulama itu adalah orang-orang yang harus kita jadikan pegangan dalam hidup. Karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Betul. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, yaitu yang pertama kitabullah, dan yang kedua adalah hadis. Betul itu. Hadis Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, sementara di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya kan? Itu artinya bahwasanya di situ ada perintah bahwasanya kita harus mengikuti para ulama. Karena para ulama lah yang lebih memahami
isi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama lah yang lebih paham tentang apa sih yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, gitu. Karena kita kadangkala memahami secara tekstual, padahal hadis atau ayat Al-Quran itu ada isinya, nggak sembarang kita memahaminya. Makanya diperlukan para ulama. Makanya ketika kita melihat satu ibadah yang dianjurkan oleh para ulama, kita tidak usah mengatakan, oh, ibadah dari mana, sesat ini, begini-begini. Karena pertama, ilmu kita tidak setinggi para ulama. Apalagi kita yang masih tahap belajar. Apalagi orang-orang yang belum belajar agama langsung menyesatkan orang seperti itu. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat bagaimana gitu. Apalagi yang mencela para ulama, Masya Allah. Maka di sini husnuzon kita kepada para ulama, baik sangka kita kepada mereka. Nah, amalan-amalan yang kita saksikan, yang biasa dikerjakan oleh saudara-saudari kita ketika mau masuk bulan suci Ramadan, itu adalah amalan-amalan yang memang anjuran dari para ulama, dikerjakan oleh para ulama-ulama terdahulu, terkhusus para ulama kita yang ada di negeri ini, yang mereka memiliki keilmuan yang sangat luas, yang begitu dalam. Jadi para ulama kita di negeri ini, mereka memiliki keilmuan yang sangat luas sekali, gitu. Para wali songo, ulama-ulama kita terdahulu yang ada di negeri ini, bagaimana dalamnya ilmu mereka. Maka tentunya kita, kalaupun memang kita tidak mau mengikuti amalan tersebut, tentunya kita tidak dipaksakan, tetapi setidaknya kita jangan menyesatkan orang atau memponis tidak baik kepada orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut. Nah, seperti itu. Sebuah contoh misalnya. Sebuah contoh. Ketika mau masuk bulan suci Ramadan, ada satu budaya tradisi yang dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini dulu-dulunya dikerjakan dengan baik di negeri ini. Banyak orang yang rame kalau mau bulan suci Ramadan ziarah kubur itu. Tapi sekarang kita mendengar banyaknya pemahaman-pemahaman. Ada pemahaman yang membid'ahkan pekerjaan tersebut, amalan tersebut, mengatakan bahwasanya itu bid'ah, gitu. Iya kan? Bid'ah. Padahal kalau mau dipelajari sebenarnya, amalan ini baik sebenarnya. Kita ziarah kubur, mengunjungi saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia, sembari kita membacakan doa kepada mereka, memintakan ampunan untuk mereka, mendoakan mereka, terlebih lagi kepada ziarah ke kuburan-kuburan ulama kita, mendoakan mereka, itu kan sesuatu yang baik. Di situ kita berdoa kepada Allah, meminta agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak salah. Bukankah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berziarah kubur agar mengingat kematian? Adapun masalah waktu, Rasulullah SAW kan tidak pernah mengatakan bahwasanya haram ketika kita berziarah kubur ketika mau masuk bulan suci Ramadan, kan tidak. Gitu. Yang penting di situ Rasulullah telah mengizinkan, telah membolehkan kita untuk berziarah kubur sembari untuk mengingat mati, kata Rasulullah. Maka sudah, itu tergantung kita. Mau ziarah kubur setiap mau bulan suci Ramadan kah, atau sehabis Idul Fitri kah, itu tidak masalah sebenarnya. Ya kan?
Makanya kita tidak boleh sembarang menjelek-jelekan atau menyudutkan orang-orang yang melakukan amalan seperti ini. Ziarah kubur, membacakan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Seorang anak berziarah kubur ke kuburan orang tuanya, sembari membacakan doa untuk orang tuanya. Itu kan kita membersihkan diri ketika memasuki bulan suci Ramadan. Agar dengan harapan dosa-dosa kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang sudah meninggal itu dapat terampuni. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada tradisi yang dikerjakan di negeri ini ketika memasuki bulan suci Ramadan itu di masyarakat ada yang dinamakan dengan baca selamatan atau membaca doa. Ini pun telah dibahas oleh para ulama kita. Ini pun sebenarnya berdasarkan anjuran dari para ulama-ulama kita sebenarnya. Bukan yang dibuat-buat oleh masyarakat itu sendiri. Orang-orang tua dulu kita tidak membuat hal-hal yang baru, tapi mereka mengerjakan itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan para ulama kita itu menganjurkan seperti itu berdasarkan istinbat mereka, berdasarkan penelitian mereka ketika mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tidak sembarang sebenarnya. Apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin, masyarakat itu tidak sembarangan, semuanya ada dasarnya. Cuma memang kita perlu untuk mengkaji lagi supaya kita paham. Namun kalau memang kita belum paham, intinya satu hal yang harus kita pahami saja, bahwasanya semua yang dikerjakan oleh kaum muslimin seperti berziarah ketika mau bulan puasa atau sehabis Idul Fitri, berziarah kubur, atau misalnya membaca doa selamat ketika masuk bulan suci Ramadan, itu semua ada dasarnya, tidak sembarang dikerjakan. Semuanya itu berdasarkan anjuran dari para ulama, dan para ulama pun tidak sembarang menganjurkan. Paling mereka juga istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah, dan mereka juga meneliti dari Al-Quran dan hadis. Banyak kok alasan, banyak yang menyebabkan itu diamalkan itu semuanya berdasarkan ilmu. Alasan-alasan yang ilmiah kan memang ada ilmunya. Makanya saya mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar sekalian, agar kita tidak mudah untuk membedahkan orang. Mungkin sebentar lagi kita akan lihat ramai di mana-mana ziarah kubur, di mana-mana orang baca selamatan dan sebagainya. Justru menurut saya, amalan-amalan seperti itu kita harus hidupkan lagi. Kenapa? Negeri ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena masyarakatnya, rakyatnya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Dulu kita melihat bagaimana di masa kecil kita dulu, orang-orang tua kita dulu selalu mengadakan selamatan, syukuran. Itu semua bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita memperhatikan bagaimana sekarang generasi-generasi sekarang sudah mulai menjauhi itu semua. Meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, kebiasaan orang tua kita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Itu sudah mulai kita tinggalkan. Maka jangan heran sekarang kita melihat di negeri kita kurang keberkahan, kurang apa gitu. Ditambah lagi dengan orang-orang yang suka menjelek-jelekan menjelek-jelekan amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu. Nauzubillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Intinya di sini, bagi yang memang tidak mau mengerjakan amalan tersebut, bagi yang tidak mau ziarah kubur, tidak mau tahlilan, tidak mau baca-baca berzanjian ketika masuk bulan suci Ramadan, silahkan. Kita tidak maksa, tetapi yang penting di sini jangan kita menyesatkan atau membid'ahkan saudara-saudara kita yang mengerjakan, yang beramal, yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali bisa jadi mereka lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang merasa diri sudah beramal padahal sebenarnya kita masih kurang beramal. Jadi seperti itu.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tentunya saya juga mengingatkan ketika nanti terjadi perbedaan di dalam penentuan bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita lebih menjaga lisan kita, menjaga diri kita, dan lebih menghormati perbedaan. Karena kata Rasulullah, ikhtilaf umat itu adalah rahmat. Artinya rahmat dalam artian apa? Ketika perbedaan itu mendatangkan rasa saling menghargai satu sama lain sebagai seorang muslim, maka itu akan menjadi rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa negeri kita sampai sekarang masih aman-aman? Karena kita masih menghargai pendapat satu sama lain. Kenapa negeri-negeri yang lain sudah mulai kacau? Karena kadang-kadang sudah mulai tidak ada lagi rasa saling menghargai. Gitu. Ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran radikalisme yang melanda. Mudah-mudahan kita terhindar dari pemikiran seperti itu dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Iya. Barangkali itu mungkin yang saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pendengar Radio Bombana semuanya sehat walafiat dan persiapkan diri kita untuk menjelang bulan suci Ramadan agar kita semakin fit dan semakin bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan semaksimal mungkin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. WhatsApp.